Pemirsa, Timnas Indonesia siap melawan Jepang dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda sudah memastikan posisinya di putaran keempat. Melawan Jepang menjadi laga untuk membuktikan dari pelatih Kluivert menghadapi tim raksasa Asia yang langganan Piala Dunia. Akankah Timnas Garuda mampu mencuri poin dan menunjukkan penampilan memukau para pecinta bola? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber Bang Nur Alim yang merupakan mantan pemain belakang Timnas Indonesia. Salam olahraga nih Bang Nur Alim. Salam olahraga Bang O. Salam semua. Ya, Bang Nur Alim, bagaimana Anda melihat peluang dari Timnas Indonesia melawan tim Samurai Biru Jepang ini? Ya, jujur kalau pemain dari Timnas Jepang sama Australia sudah memastikan dia lolos masuk ke Piala Dunia. Dan sekarang ini kita sudah melangkah ke babak berikutnya, udah bisa masuk ke babak keempat. Ini pertandingan untuk buat melihat sampai sejauh mana strategi Patrick Kluivert untuk melihat pertandingan yang akan dilakukan pada malam hari ini. Tapi strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert ini untuk menghadapi Jepang? Kalau dilihat dari pertandingan yang kemarin, ya komposisi pemain itu mungkin juga ada perubahan di pemain belakang ataupun di pemain tengah. Kita tidak tahu. Sekarang sudah ada pemain yang kena akumulasi kartu semacam Marcelino, mungkin ada kemungkinan dia untuk bisa menjadi starter di pertandingan malam hari ini. Tapi di pemain belakang, komposisi pemain belakang mungkin ada karena dari segi latihan kemarin itu ada mengalami cedera ya, cedera ringan lah Rizky Ridho. Ada kemungkinan bisa diganti sama pemain belakang yang lainnya. Oke, jadi di lini belakang siapa yang kira-kira akan menggantikan posisi Rizky Ridho menurut Anda? Ini prediksi ya? Ya kalau seandainya nanti memang ada memungkinkan Rizky Ridho bisa main, ya mungkin komposisinya seperti pertandingan melawan Cina. Tapi kalau memang nanti ada problem masalah di Rizky Ridho, itu ada kemungkinan Jordi Amat atau Hilger yang main. Baik, Bang Nur Alim, sebelum kita lanjutkan di belakang layar ini, kita akan melihat ini head to head pelatih Indonesia versus Jepang ya. Pelatih dan mantan pemain sepak bola dengan posisi penyerang dan memperkuat timnas Belanda. Kluivert ini membawa Ajax juara trofi Liga Champions tahun 94-95. Ia juga sempat. Nah ini adalah pelatih dari Jepang, Hajime Moriyasu. Anda melihatnya seperti apa sosok dari kedua pelatih ini? Ini juga sama-sama mantan pemain ya? Ya kalau dilihat ya dari personel dari pelatih Patrick Kluivert ini, dia juga udah bekas pemain di Feyenoord, di Barcelona atau apa semuanya. Siapa yang nggak kenal Patrick Kluivert ya? Ini di sini kita lihat mungkin strategi dari permainan juga mungkin berbeda dengan pelatih, walaupun kasarnya Moriyasu ini membawa pemain-pemain lapis kedua atau pemain-pemain muda yang akan berlaga melawan tim nasional kita. Baik, tapi kalau secara taktik atau strategi yang sering diadu oleh kedua pemain ini seperti apa? Kedua pelatih ini kan kadang-kadang suka menampilkan dua-duanya super ofensif dalam strategi. Mungkin sebenarnya sih nggak ada pengaruh ya, tapi ini kan prestise ya kan, dari pihak tim nasional Jepang juga, apalagi menghadapi dia bermain di kandang, pasti juga dia punya untuk buat memenangkan pool mungkin pemainnya yang pemain-pemain intinya juga pasti bakal dimainkan. Baik, selain pelatih tentu kita juga melihat bahwa head to head ini terjadi antara sesama pemain ya. Nah, kita lihat nih Sogo Taniguchi, Egy Maulana Fikri di sini sama-sama back, penyerang sayap kanan, tingginya 183, Egy di 173. Betul? Ya, kemudian ada Takefusa Kubo dan Ricky Kambuaya. Ini juga sama ya, klubnya Real Sociedad dan Dewa United. Ini Jazz Minamino ya, sama Jazz juga. Tapi Anda gimana melihat head to head antara pemain Indonesia dan Jepang ini? Ya, kalau saya lihat dari dari head to headnya, dia semacam dari pemain belakang defense sekelas Jazz, dia sudah pengalaman untuk menghadapi pemain-pemain yang mempunyai kecepatan, semacam kayak Kubo, pemain seperti Kubo ini mempunyai kecepatan. Gimana caranya kita pemain belakang dari JIJ sudah paham permainan-permainan Jepang juga sekelas macam kayak Kubo. Baik. Artinya posisi dari Trimasketir kita bilang ya, trio dari Indonesia ini dapat menahan serangan dari tim Samurai Biru ini? Ya mungkin pengalaman dari pertandingannya waktu timnas kita melawan Jepang ya, variasi permainan Jepang itu juga sangat variasi ya. Jadi disinilah harus waspada pemain-pemain belakang kita dengan memakai pola kita disesuaikan dengan materi pemain-pemain yang akan dihadapi Jepang. Karena waktu penyerangan tim nasional Jepang, mereka memakai 4 pemain jadi pemain depan 4 pemain.
disitulah kita harus bisa mengantisipasi dari pemain-pemain kita. Bagaimana dengan sosok Egy Maulana Fikri? Egy Maulana Fikri ya kita tahu kemarin dia permainannya 1-2 sentuh dengan striker kita oleh itu sangat memukau sekali. Ya mungkin disitulah kelebihannya Egy dengan memain 1-2 sentuh dia bisa dimanfaatkan untuk buat untuk buat bisa membuat gol untuk striker kita. Untuk permainan di tengah, apakah juga akan ada perubahan menurut Anda di gelandang kanan dan kiri? Karena ini punya peran yang penting kan? Ya inilah nanti gimana strateginya, rotasinya seorang pelatih Patrick Kluivert untuk meramu, untuk bisa menghadapi permainan dari pemain gelandang, pemain Jepang semuanya. Tapi yang saya lihat, kemarin di pertandingan melawan Cina, komposisinya itu sangat ideal juga. Nah, tapi kan di sini sudah ada Marcelino yang untuk bisa kita bisa bermain juga. Betul. Kan? Baik, kita akan melihat ya formasi dari Timnas Indonesia ini, prediksi yang dibuat oleh tim dari TV One ya, karena kan nanti kita akan lihat rilis resminya. Nah, ini adalah prediksi formasi Timnas dengan pola 3-4-3 atau 3-4-2-1 ya, biasanya juga bisa dimainkan seperti itu. Anda lihat di belakang ini ada Messilgers, J.I. Jess dan Hafner. Ini posisi kalau Rizky Ridho cedera. Ya memang ini yang kalau memang salah satu harus juga cadangan ya. Kalau enggak ada Rizky Ridho ya pasti Messilgers, kalau enggak Jordi Amat di sini. Lalu bagaimana dengan di lini gelandang? Ini ada Prof Tom Haye, Pelupesi. Nah, sosok dua orang ini gimana yang berada di tengah? Ya ini formasi di pemain gelandang ya, midfield defense ini bagus sekali. Memang kemarin bermain lawan Cina, Pelupesi bermain sangat dominan sekali di tengah ya, dengan Tom Haye, dengan kemarin itu Kambuaya. Ya betul. Di situ. Oke. Sekarang ada Marcelino ya, mungkin dilihat dari Ini prediksi dari TV One ya? Dari TV One. Ini sesuai juga mungkin Marcelino juga bisa di double di bawahnya oleh Romeni di situ, Pak. Oke. Ini Kevin Dix ini kan luar biasa ya, kalau kita bilang juga punya napas badak yang bisa maju dan turun dengan sangat cepat ya. Ya, kemarin Kevin Dix mungkin juga kan karena ada faktor cedera ya. Jadi yang main itu jadi memakai di situ ada Tom Haye ya. Kemarin itu Tom Haye di tengah. Iya. Ya, di situ Kevin Dix cocok bagus di situ. Kalau Dean James sudah posisi udah matang, kadang-kadang suka Verdong juga main ada di sini bisa. Dean James bisa di sebelah kanan. Oke, baik. Untuk oleh Romeni sendiri? Sekarang oleh Romeni ini sudah ada tandemnya ya, karena kemarin juga tidak bermain Marcelino, sekarang bisa ada di situ, sudah ada Egy, sudah ada Ole, sudah ada Marcelino. Itu pemain di depan itu 3 pemain di situ ada kemungkinan dipakai bermain ya. Oke, baik. Anda melihat hasil pertandingan debutan dari Kluivert yang memenangkan laga saat melawan Cina, kembali membuka harapan Garuda di Piala Dunia ini. Bagaimana Anda melihat penampilan timnas di tangan Kluivert ini, di pola atau taktik strategi yang diterapkan terbaru ini? Ya, dilihat dari permainan, mungkin setiap pelatih itu dilihat dari kemampuan setiap pemainnya. Di sini juga sudah ada yang paling dominan sekali ini persaingan di pemain tengah. Di situ ada Pelupesi, Tom Haye, ada di situ juga Nathan, semuanya. Kalau untuk buat di komposisi di pemain belakang ini, kemungkinan sudah baku lah pemain. Di situ ada Ijes, di situ ada Rizky Ridho, di situ ada Hafner, terus juga di situ ada Jordi Amat. Di situ banyak pilihan sekali untuk buat menerapkan posisi untuk buat kompak defense-nya. Oke. Nah, melawan Jepang ini apakah harus ada ramuan atau racikan yang berbeda daripada melawan Cina ya? Karena kan kita menang ya, melawan Cina 1-0 ini. Ya, kemungkinan juga Patrick Kluivert juga nggak memungkinkan rotasinya begitu terlalu banyak ya. Karena agak riskan juga, karena yang bakal kita hadapi ini tim yang benar-benar juara grup di grupnya kita ini gitu. Jadi ada sedikit cuma untuk buat rotasi aja. Prediksi Anda apakah akan diturunkan pemain lapis 1 atau 2? Di Jepang akan menurunkan apa? Nah, inilah ininya ya, bahwa pelatih Jepang itu Moriyasu ini membawa pemain-pemain yang muda, ada kurang lebih hampir 7 pemain Bang Oh, untuk buat melawan tim nasional kita. Ada kemungkinan beberapa pemain yang intinya ini bisa diistirahatkan. Ini untuk buat jam terbang untuk pemain-pemain muda dari Jepang. Baik.
prediksi skor ketika tadi ya menurunkan pemain muda atau lapis 2-nya. Kalau Jepang tidak sampai menurunkan lapis 1 ya. Prediksi skor Anda? Ya, walaupun menampilkan pemain-pemain muda, tapi kualitas permainan Jepang itu juga tetap terjaga ya buat dia. Jadi kita ada kemungkinan dapat poin lah. Tapi saya enggak tahu ini apakah kita, mudah-mudahan sih dapat nilai poin 3. 3. Jadi yakin berapa skornya kalau 3? 1-0. 1-0, oke. Realistis ya? Realistis saja. Oke, terima kasih Bang Nur Alim atas waktunya telah berdialog bersama Kabar Petang.